Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Indonesia, saya Pancasila. Nah, anak-anak ibu, apa kabar? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Harus tetap dijaga kesehatannya. Nah, kita sebentar lagi akan memasuki pembelajaran kita yang selanjutnya. Ibu harap kalian tetap fokus dan tetap semangat. Kita akan lanjutkan dengan tayangan slide berikut. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Di mana dalam pembahasan kali ini kita akan berfokus pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila dan juga sudah lebih diperjelas lagi dan diperdalam setelah kamu mempelajari mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara itu apa artinya dan juga makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga itu apa artinya. Ibu harap dan ibu yakin kamu sudah memahami materi sebelumnya sehingga kita dapat lebih mudah untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, di dalam Pancasila ada terdapat nilai-nilai Pancasila. Nilai artinya itu adalah sesuatu yang berharga, berguna. Nah, Pancasila itu sendiri sudah sangat berguna bagi bangsa Indonesia karena dia memiliki kedudukan sebagai dasar negara. Tetapi selain dia sebagai dasar negara, ternyata dia juga masih mengandung yang namanya nilai-nilai yang dapat digunakan sebagai pedoman pandangan hidup bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, dalam materi pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila yang telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Sari, berarti arti sari itu sudah sesuatu yang paling berharga. Itulah yang memiliki nilai yang paling baik dari semua nilai yang ada di dalam Pancasila itu. Jadi sudah dirangkum, disarikan menjadi sebuah butir-butir pengamalan. Pengamalan itu pelaksanaan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya kita harus pahami dulu kenapa harus kita amalkan nilai-nilai Pancasila itu. Apa latar belakang dari mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Sebelumnya, kamu harus tahu dulu bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final. Sudah final berarti sudah akhir dari kesepakatan. Pancasila telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau sering disebut dengan Konstitusi Negara Indonesia. Di dalam Pancasila termuat nilai-nilai luhur yang harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga Pancasila dapat dilihat dan dirasakan. Jadi tidak hanya sekedar teori, tetapi langsung diaplikasikan, diimplementasikan. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Nah,
contoh sikap menghargai nilai-nilai Pancasila ialah dengan mempertahankan Pancasila. Nah, ada 5 alasan sikap yang harus kita lakukan untuk mempertahankan Pancasila. Yang pertama, melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, mengamalkan atau menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ketiga, tidak mengubah Pancasila. Keempat, tidak menghapus Pancasila. Dan kelima, tidak mengganti Pancasila. Mempertahankan Pancasila sama dengan mempertahankan NKRI. Perlu kamu pahami bahwa mempertahankan Pancasila dan mempertahankan NKRI adalah tanggung jawab bersama, yaitu antara pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Jadi, tidak ada yang boleh mengganti atau mengubah, menggeser Pancasila itu dari NKRI, karena kalau diganti, digeser, apalagi diubah Pancasila itu, berarti NKRI ini harus dihancurkan, harus diganti, dan tidak boleh lagi namanya NKRI. Itulah konsekuensinya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan Indonesia. Apapun kegiatan yang dilakukan di Indonesia ini semua bersumber dari Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dasar, yaitu sebagai berikut: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan terakhir nilai keadilan. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir pengamalan Pancasila ialah sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar atau simbol dari sila pertama, bintang, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam sila pertama sudah terdapat nilai-nilai yang telah disarikan dalam bentuk butir-butir pengamalan Pancasila. Ini hanya beberapa yang Ibu ambil, ada 5 butir-butir Pancasila dari sila pertama, tapi di bukumu ada lebih banyak, boleh nanti dibaca. Nah, untuk yang Ibu jelaskan ada 5, kita pahami baik-baik. Yang pertama, memiliki arti sebagai bentuk pengakuan adanya kuasa yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, memberikan kebebasan dan keamanan dalam memeluk dan beribadah menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Ketiga, tidak memberikan paksaan terhadap warga negara untuk memeluk suatu agama atau berpindah ke agama lain. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, negara memberikan kebebasan dengan menjadi fasilitator bagi tumbuh kembang agama yang dianut oleh masyarakatnya. Nah, berikut adalah contoh dari gambar pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu keterangannya adalah agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, boleh sambil kamu amati baik-baik. Jadi tidak ada pemaksaan dalam menentukan agama di negara Indonesia. Tapi negara Indonesia mewajibkan kita mengakui adanya Tuhan. Dan ada 6 agama yang sudah diakui di Indonesia.
Selanjutnya, makna dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini adalah lambang dari sila kedua, yaitu gambar rantai. Nah, nilai-nilai yang telah disarikan dalam bentuk butir-butir pengamalan Pancasila dalam sila kedua, Ibu hanya mengambil 6 poin, yaitu yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selira. Keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, ini sudah agak luntur, sudah mulai terkikis, berani membela kebenaran dan keadilan. Ini harus kita tegakkan kembali. Keenam, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi kita tidak boleh sembarangan bersikap kepada orang lain, karena kita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, khususnya di negara Indonesia. Berikut adalah contoh gambar dari pengamalan sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Keterangannya ialah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Memang dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, Ibu tidak ada membahas ini, tapi kamu dapat baca untuk lebih lengkapnya dari buku paketmu ya. Buku paket halaman 15 sampai halaman 16. Nah, itu banyak sekali butir-butir pengamalan Pancasila yang telah disarikan dari nilai-nilai Pancasila. Ini adalah contoh dari gambar sila kedua. Baik, kita akan membahas 2 sila dulu. Nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan kembali membahas untuk sila ketiga, keempat, dan kelima. Jadi untuk kalian tetap semangat, dibaca bukunya, dan boleh dicatat poin-poin penting yang menurut kalian perlu untuk diingat. Ya nak? Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan sampai ketemu minggu depan. Shalom.